Pemirsa, bayang-bayang ke Presiden ke-7 Joko Widodo dinilai masih mengiringi langkah politik Presiden Prabowo Subianto. Peneliti senior politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Siti Zuhro mengingatkan jika hal ini terus berlangsung, legitimasi pemerintahan Prabowo bisa terganggu. Jadi satu sisi tidak ada orang yang happy kalau dirinya nggak dipercaya. Betul. Apalagi RI 1 sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Tidak dipercaya rakyatnya. Ini adalah bukan sakit, malah petaka. Malah petaka. Delegitimasi. Tidak legitimate. Wah, itu sangat bahaya itu. Maka Pak Prabowo sebagai presiden mengatakan, percayalah ke saya. Saya ingin memajukan Indonesia, kan sebetulnya itu. Dan baru sadar demo ini sudah berubah menjadi anarkis, gitu ya. Siapa yang melakukan ini? Nah, sebagai presiden yang sudah malang melintang backgroundnya sebagai tentara, pasti mencium gitu ya, bau ada mungkin tidak sekedar demonstrasi dan protes, ada imbuhan-imbuhannya yang saya tidak ahli memberikan makna imbuhan-imbuhan tadi itu ya. Kalau menurut saya lah itu yang ingin dikejar oleh presiden, maka mau tidak mau, suka tidak suka, Pak Prabowo harus mendengarkan suara yang sejatinya dari masyarakat itu. Maka harus mengabulkan, mengakomodasi. Jadi kalau memang orang-orang di kementerian yang disebut sebagai telah melukai hati rakyat, telah menimbulkan satu tadi itu katakan pendapat opini yang jadi negatif dan itu berdampak terhadap kabinet Pak Prabowo ini kan gitu, maka dia mulai menyisir sekarang. Meskipun kalau melihat baru diganti sehari gitu ya, Kementerian Keuangan ini sudah seperti ini gitu ya. Apakah sudah tepat? Maka seharusnya Pak Prabowo ini punya kriteria, satu variabel indikator untuk menentukan yang duduk menjadi pembantunya ini, baik itu menteri maupun wakil menteri. Jadi bukan karena bisikan-bisikan dan sebagainya, buat aja indikatornya, variabel indikator, kriteria tadi itu, supaya memenuhi secara utuh persyaratan dan loyalitas kepada Pak Prabowo. Karena memang harus itu syaratnya. Tidak mungkin Pak Prabowo merekrut orang yang justru akan menampar dirinya. Lah kalau salah menampar dirinya kan itu. Betul. Wajahnya Pak Presiden yang kena. Betul. Jadi tidak menerjemahkan visi misi programnya 8 Ascacita program Ascacita tadi itu menjadi cuman slogan, jargon, kosong gitu kan. Lah ini yang harus diyakinkan. Maka kita ingin mendengar dari Pak Prabowo itu apa kriteria untuk menjadi menteri, selain nanti akan diberikan pembekalan di Magelang gitu ya. Nah ini kan belum ada pembekalan. Memang itu pertanyaan saya. Jadi kalau ada reshuffle, apakah yang menggantikan itu juga akan dimagelangkan? Nah kalau enggak, apa dampaknya kan gitu? Harusnya sama gitu. Kalau sedikit-sedikit yang di reshuffle memang resikonya lalu tidak dimagelangkan kan gitu, langsung kerja. Pembekalan kapan kan gitu. Berarti kan tidak sama gitu. Nah ini juga harus diperbaiki kalau menurut saya. Kalau sampai tidak dimagelangkan, maka kriteria tadi itu harus rigid, harus serius sekali. Jadi jangan meleset lagi, nanti bongkar pasang kabinet dan itu menunjukkan tidak profesional gitu ya. Nanti situasi polkamnya kena dampak lagi. Betul. Jadi posisi-posisi strategis yang harus diduduki. Kalau mungkin dulu skala saya selalu rajin gitu ya. Kalau akan ada pergantian kabinet itu, kriteria itu saya sampaikan bahwa untuk posisi strategis dan kunci dan itu akan mengelola duit uang besar, itu sebagusnya tidak untuk partai politik.
Jadi kayak Kementerian Keuangan gitu ya, dan kementerian tertentu yang memang inti untuk NKRI itu jangan ke partai dulu gitu kan. Karena apa? Karena komitmennya harus tinggi gitu ya. Dan tidak ada backing kalau ke partai kan sulit gitu ya untuk mereshuffle dan sebagainya, kecuali diganti oleh kader dari partai yang sama. Jadi itu nomor satu itu ya. Jadi mestinya memang ada kriterianya. Yang kedua, Pak Prabowo tidak boleh lagi diopinikan sebagai bonekanya Pak Jokowi. Sebagai orang yang senantiasa dibayang-bayangi oleh Pak Jokowi. Tidak boleh lagi. Kalau itu halnya, maka tidak akan pernah utuh kehadiran Pak Prabowo. Dan itu yang akan mendelegitimasi pemerintahan Pak Prabowo. Jadi suka tidak suka kita harus sampaikan. Karena apa? Karena kalau kecintaannya ke NKRI, kita akan dukung sepenuhnya. Kita juga sangat NKRI, kan itu. Nah, ini harus kita sampaikan. Maka reshuffle kabinet is a must. Satu keniscayaan untuk meletakkan orang-orang yang sungguh-sungguh akan mampu mengeksekusi program sesuai dengan yang sudah diucapkan. Jangan sampai Pak Prabowo terstigma hanya karena omon-omon istilahnya. Jadi kemarin kan ada penilaian. Ini mau sudah 10 bulan, mau 1 tahun. Satu televisi menilai kan gitu. Kaget juga saya, dinilai 4. Gitu ya. Kalau yang dari Gerindra nilai 9,5 wajar gitu. Tapi orang lain menilai 4. Dari KPK menilai, mantan KPK gitu, menilai masih 7 gitu. Saya menilai 7 kan gitu. Ada yang menilai 8 gitu, pakar hukum. Nah, saya 7 karena saya masih optimis dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ketegaran dia, ketegasan dia, kepemimpinannya dan sebagainya. Kita tidak pernah mendengarkan ucapan-ucapan eksplisit sefrankly ini, setajam ini yang disampaikan oleh seorang presiden. Saya katakan itu. Tapi 4 tadi menjadi rasional ketika ternyata pembantunya tidak mengeksekusi isu. Saya bilang gitu. Lah, ini bedanya tadi itu untuk menjelaskan. 7 untuk Pak Prabowo, tapi 4 untuk para pembantunya yang nggak mampu mengeksekusi itu. Ditunggu sampai 10 bulan ngapain? Itu jadi itu antara lain. Berarti artinya reshuffle kemarin sekaligus menjawab itu, kan banyak kita yang ngobrol sama ini kan, Pak Prabowo itu kalau pas di podium di acara menggebu tapi begitu selesai dari itu di bawahnya nggak jalan. Ini mungkin reshuffle salah satu itu yang menjawab itu ya, ini nggak jalan, udahlah daripada nunggu lama gitu. Pemirsa, saksikan perbincangan selengkapnya jurnalis Indonews Pung Purwanto dan Lukman Hanafi bersama dengan peneliti senior politik BRIN, Profesor Siti Zuhro di kanal YouTube Sindonews. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Kejaksaan Agung sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi perpanjangan konsesi Tol Cawang Pluit PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP milik Yusuf Hamka. Dan kasus ini pun masih didalami oleh pihak berwenang. Kejaksaan Agung buka suara soal dugaan korupsi dalam perpanjangan konsesi Tol Cawang Pluit milik PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP. Kapus Penkum Anang Supriyatna menegaskan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Sejauh ini sudah ada sejumlah pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun ia enggan merinci siapa saja pihak yang terlibat. Masih lead kalau nggak salah ya, masih pendalaman lead, masih klarifikasi kalau nggak salah. Tapi nanti saya takut salah, saya pastikan dulu. Sementara terkait kerugian negara, Koordinator Maki Boyamin Saiman turut angkat bicara. Biasanya Kejaksaan Agung itu kalau sudah penyelidikan ya nanti ditingkatkan penyidikan jika ditemukan 2 alat bukti. Ya kita tunggu aja proses-proses yang di Kejaksaan Agung dan saya akan mengawalnya dan sekaligus mendalaminya apakah dugaan penyimpangan ini bisa mengarah pada korupsi atau ini semata-mata administrasi negara atau bahkan keperdataan. Tapi yang penting
negara harus diuntungkan. Diketahui, Kejagung tengah menyelidiki dugaan korupsi perpanjangan konsesi Jalan Tol Cawang Pluit PT CMNP yang konsesinya berakhir 31 Maret 2025. Perpanjangan konsesi proyek ini telah terjadi potensi tindak pidana korupsi. Lantaran proyek strategis nasional tersebut diduga diberikan secara penunjukan langsung ke CMNP tanpa melalui proses pelelengan terbuka. Hingga informasi ditayangkan, pihak CMNP tidak merespon permohonan wawancara. Dari Jakarta, Ismalia, Yudi Richard, Seto Pratomo, iNews melaporkan.